tempat duduk kita sudah rapi. Apakah ada sampah-sampah? Jika ada sampah kita ambil. Jika ada sesuatu yang kurang pas kita rapikan. Oke, rapi ya? Oke. Kalau sudah rapi, kita akan berdoa bersama supaya mendapatkan kemudahan, kelancaran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dipimpin ketua kelasnya. Bersiap. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Kita akan membahas yang sebenarnya sudah pernah kita pelajari ketika waktu SMJ. Masih ingatkah kalian dengan rukun iman? Masih ingatkah kalian dengan rukun iman? Oke, kalau masih ingat, ada berapakah rukun iman itu? Ada 5 atau 7? 6. Ada 5 atau 7 rukun iman? 6. Oke. Ada 6. Jadi rukun iman itu ada 6, bukan 5, bukan 7. Rukun iman itu ada 6. Iman yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, iman kepada Rasul, yang kelima,
sampai 6 ini yang kita akan pelajari adalah rukun iman yang kedua. Apa itu rukun iman yang kedua? Iman kepada malaikat Allah. Pak Agus akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Kita akan salah satu tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu supaya kita tahu dari fungsi iman kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ya. Akan kita fungsikan fungsi iman pada malaikat itu kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bisa dipahami? Oke. Kita akan bagi kelompok. Bagus bagi kelompok. Kelompok 1 sampai kelompok 5. Biar mempercepat, ini 2 kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Paham? Oke, kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Ya, jadi nanti ini sudah terbentuk kelompok. Nanti Pak Agus akan menampilkan sebuah video tentang materi kita. Tolong nanti dilihat, ditulis apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar. Betul? Oke. Ada makhluk yang tidak kasat mata, yaitu malaikat, jin, dan setan. Pertanyaan pemantik 1. Jawablah pertanyaan berikut di akhir sesi. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Lantas, siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah untuk melaksanakan tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat selalu taat dan patuh kepada perintah Allah. Malaikat tidak berjenis kelamin. Malaikat bisa berubah wujud seperti yang dikehendaki. Malaikat tidak butuh makan, minum, atau tidur. Malaikat tidak terikat dimensi jarak dan waktu. Dan malaikat tidak mati hingga akhir zaman. Dalil iman kepada malaikat adalah Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. Berikut ini adalah 10 malaikat yang wajib diketahui beserta tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Malaikat Jibril bernama lain Ruhul Qudus, Ruhul Amin atau Namus. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail mengatur kesejahteraan makhluk seperti menurunkan hujan, mengatur angin, awan, dan membagi rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala sebagai tanda kiamat dan hari kebangkitan. Yang keempat, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk, baik manusia, jin, setan, atau bahkan malaikat. Yang kelima, malaikat Munkar bertugas menanyai orang dalam kubur bersama dengan malaikat Nakir. Yang keenam,
malaikat nakir bertugas menanyai orang dalam kubur bersama malaikat munkar. Yang ketujuh, malaikat raqib bertugas mencatat amal baik manusia dan jin. Yang kedelapan, malaikat atid bertugas mencatat amal buruk manusia dan jin. Yang kesembilan, malaikat ridwan bertugas menjaga pintu surga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Dan yang kesepuluh, malaikat malik bertugas menjaga pintu neraka dan mengatur siksa penghuni neraka. Malaikat malik bernama lain malaikat Zabaniyah. Pertanyaan pemantik 2. Jawablah pertanyaan berikut di akhir sesi. Perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Perhatikan 3 panel berikut pembeda malaikat, manusia, dan jin. Malaikat diciptakan dari cahaya, manusia diciptakan dari tanah, dan jin diciptakan dari nyala api. Malaikat punya sayap dan tangan, manusia hanya punya tangan, dan jin punya sayap dan tangan. Malaikat selalu taat kepada Allah. Manusia ada yang taat dan ingkar, dan jin ada yang taat dan ingkar. Malaikat tidak membutuhkan makan, minum, dan tidur. Manusia butuh makan, minum, dan tidur. Begitu pula jin butuh makan, minum, dan tidur. Malaikat tidak mati hingga akhir zaman, sedangkan manusia mati sebelum akhir zaman, dan jin dapat mati sebelum akhir zaman. Hikmah iman kepada malaikat sebagai motivasi untuk taat kepada Allah, dan agar kita senantiasa waspada dalam setiap perilaku, agar kita punya perasaan optimis dalam berusaha dan senantiasa meningkatkan amal soleh untuk kehidupan akhirat. Pertanyaan pemantik 3. Jawablah pertanyaan berikut di akhir sesi. Karakter positif sebagai buah iman kepada 10 malaikat utama Allah. Kepada malaikat Jibril, kita bisa mencontoh untuk bersikap memohon hidayah dan mempunyai rasa syukur dengan berbagi ilmu kepada sesama. Dengan malaikat Mikail, kita bisa berusaha maksimal dan bertawakal dalam mencari rezeki yang baik dan halal. Dengan mencontoh malaikat Israfil, kita senantiasa memohon agar selamat dari huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Kepada malaikat Israel, kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Dengan malaikat Munkar, kita senantiasa berdoa agar dilapangkan dan diringankan siksa kubur. Demikian sesi belajar kita. Terima kasih. Oke, demikian tadi video tentang materi beriman kepada malaikat Allah. Sebelum langkah selanjutnya, coba dari tayangan video tadi, kira-kira apa yang sudah dapat kita pahami? Ada yang bisa menyampaikan? Tadi kita sudah melihat, mendengarkan. Kira-kira apa yang sudah kita pahami? Jadi dengan mengimani malaikat Mikail, kita mencari rezeki yang halal. Oke, kasih tepuk tangan buat Mas yang lain. Ada yang lain? Yang lain?
kira-kira sudah kita pahami ya. Tadi dari tugas dan apa? Nama dan tugas malaikat. Kemudian perilaku apa saja ketika kita mengimani malaikat Allah. Dan selanjutnya setelah kita melihat tayangan materi tadi dan kita pahami, Pak Agus bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa dipahami, Pak Agus akan membagikan RKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan mulai diisi. Silakan saling berdiskusi. Sumbernya dari mana? Yaitu kalian punya kelompok, punya buku cetak, boleh juga pakai Quran. Cari sumbernya, cari jawabannya. Boleh dari buku cetak atau kelompok internet di situ. Silakan mulai mengerjakan. Sesuai kelompoknya tulis, kelompok berapa kalian, kemudian namanya. Nah, kelompoknya jangan lupa tulis kelompok berapa, nama kelompoknya siapa aja. Yang belum bisa dipahami silakan bertanya. Ini nomor kelompok. Masih dikerjakan bisa? Nanti kalau sudah, kita akan presentasikan maju per kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yang sudah selesai boleh angkat tangan. Orang sudah selesai? Sudah. Sudah selesai? Fadil? Sudah selesai? Assalamualaikum Mas Agus Bowo, ada pesan WA grup tolong dibuka. Assalamualaikum Mas Agus Bowo, ada yang japri tolong dibuka.
saling berdiskusi, karena diskusi ketika kalian diskusi itu gini, keaktifan diskusi ini. Yang satu enggak? Nomor 2 enggak. Nomor 3 sudah lagi. Nomor 4 nomor 5 sudah. Sudah belum? Sudah belum? Kelompok 4 sudah. Kelompok 3 belum. Kelompok 2 sudah. Kelompok 1 sudah. Dah. Oke. Karena sudah semua, kita siap-siap untuk berdiskusi. Siapa untuk berdiskusi? Sebelum berdiskusi. Perhatikan sebelum berdiskusi. Untuk konsentrasinya, pegang pinggangnya. Kita bermain lawan kata. Ketika Pak Agus angkat tangan kirinya, berarti angkat tangan. Siap? Angkat tangan kanannya. Berarti yang maju duluan kelompok 2, silakan. Salam, perkenalkan. Dari kelompok mana? Namanya siapa? Yang keras mas suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari tugas LKPD. Masalahnya apa? Masalahnya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah atau di rumah, terkadang tergoda untuk berbuat kurang saat ujian di sekolah atau saat mengerjakan tugas di rumah. Tindakan seharusnya berdasarkan mengimani malaikat raqib yang selalu mencatat perbuatan baik dan buruk, mengingatkan kita untuk selalu jujur karena perbuatan kita selalu dicatat. Dari Al-Quran yang berkaitan, dan sesungguhnya untukmu ada malaikat yang mengawasi yang mulia yang mencatat. Quran surat Al-Istiqlal ayat 10. Oke, kasih aplaus buat kelompok 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Konsentrasi. Tangannya di pinggang, tangannya semua di pinggang. Lepaskan. Oke, pinggang. Angkat tangan kanannya. Tangan? Kalau ada yang tangan kanan? Tidak ada. Angkat tangan kirinya. Ada yang tangan kiri? Oke, tidak ada. Angkat tangan kirinya. Ambil. Nomor 1. Yang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari tugas LKPD kami. Masalah kehidupan sehari-hari di sekolah atau rumah, sering malas atau kurang motivasi untuk belajar di sekolah atau di rumah.
Tindakan yang seharusnya berdasarkan keinginan malaikat Mikael yang memberikan berkah dan kemudahan mengingatkan kita untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dalam belajar karena Allah memberi rezeki bagi yang berusaha. Dalil Al-Quran yang berkaitan. Dan kami turunkan hujan dari langit menurut kadar yang ditentukan, lalu kami jadikan tanah itu menyerapnya dan kami tumbuhkan dengan itu tanaman yang banyak. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat Bang Fasan. Oke. Sudah semua ya, sudah presentasi semua. Silahkan LKPD-nya dikumpulkan ke depan. Salah satu perwakilan mengumpulkan LKPD-nya ke depan. Sudah? Oke, sudah cuma 1, 2, 3, 4, 5. Baik anak sekalian, jadi kita sudah ya, belajar mencari solusi ketika dari masalah-masalah yang kita temui. Tadi kelompok 2 mencari solusi tentang apa, masalah apa tadi? Masalahnya apa tadi? Tergoda. Masalahnya dia tergoda untuk mencontek ketika ulangan. Solusinya gimana? Tindakan seharusnya bagaimana? Tidak mencontek, harus berbuat jujur karena kita ingat kepada malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib mencatat amal baik dan malaikat Atid senantiasa mencatat amal buruk kita ketika kita berbuat buruk. Bisa dipahami? Oke. Dari beberapa tadi diskusi kita, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, Pak Ustaz tanya bagaimana belajar kita hari ini, apakah menyenangkan? 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 Kalau menyenangkan, Pak Agus ingin semua tepuk senyum. Tepuk senyum. 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 Masya Allah. Terima kasih untuk hari ini ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kita tutup dengan hamdalah.